Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, hari ini Pak Riza akan cerita sebuah kisah. Kisah dari seorang tua. Mungkin teman-teman di rumah punya kakek atau punya nenek. Nah, gambarannya seperti itu. Cerita ini diambil dari Babat Banyumas. Teman-teman bisa baca lebih lanjut nanti ya. Oke, Pak Riza akan mulai ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah kebun, terlihatlah seorang kakek dan nenek sedang duduk melihat hasil tanamannya. "Suamiku, kenapa kau melamun terus?" "Tidak apa-apa, istriku. Aku hanya membayangkan ternyata begini hidup menjadi seorang petani." Istrinya menjawab, "Baik, memang itu kehidupan seorang petani. Ketika pagi sudah di ladang, dia akan istirahat selesai." "Oh, ternyata begitu ya kehidupan seorang petani. Rasanya membosankan sekali." "Tentu, suamiku. Karena kau dulu merupakan seorang adipati yang sibuk ke sana kemari. Kehidupan sepertani ya seperti itu. Duduk, bertani, mungkin kau bisa jalan-jalan untuk menghampiri warga masyarakat sekitar." "Ide bagus, istriku. Mungkin besok aku akan jalan-jalan." Begitulah kehidupan seorang mantan adipati Wirasaba. Dia adalah Adipati Sura Utama. Adipati Sura Utama setelah digantikan oleh anaknya, dia mengembangkan lahan kebun bernama Kebun Kecepit. Nah, atas dasar saran dari istrinya, maka kini Adipati Sura setiap selesai ke ladang, dia jalan-jalan. Kadang dia ketemu dengan anak-anak, kadang dia ketemu dengan orang tua, kadang dia ketemu dengan orang pengendara yang lewat atau musafir. Nah, teman-teman, suatu ketika Adipati ini berjalan menyusuri sungai. Di sungai terlihat dua anak sedang berebut ikan. Melihat kejadian itu, Adipati Sura menghampiri anak tersebut. Tuk, 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 tuk. "Wahai anak-anakku, apa yang sedang kau lakukan?" "Ini kakek, aku berebut ikan. Harusnya ini ikan punyaku." Satu orang lagi menjawab, "Tidak, kek, ini ikanku. Aku yang temukan lebih dulu." Kakek Adipati menyampaikan kepada anak-anak, "Sudah, jangan kalian berebut ikan. Ikannya kan ada satu. Kita bisa bagi menjadi dua, sehingga semuanya bisa mendapatkan." "Oh, begitu ya, kek. Kau setuju? Aku setuju." Nah, akhirnya dua anak tadi dibagi ikannya menjadi dua. Dan mereka sudah tidak ribut lagi. Dan kakek Adipati Sura akhirnya pulang. Sambil pulang dia menggumam, "Alhamdulillah, walaupun aku sudah tidak menjadi raja, kini kerajaanku yang dipimpin oleh anakku menjadi kerajaan yang damai. Tidak ada perebutan kekuasaan. Cuman sayang ya, sudah lama sekali anakku tidak berkunjung. Kapan ya kira-kira dia berkunjung?" Sambil pulang, Adipati bercerita pada istrinya, "Istriku,
Aku kangen sekali sama anak kita. Iya suamiku, aku juga kangen sama anak kita. Raden Katuhu, Masya Allah, dia anak yang baik, anak yang soleh, tapi sekarang mungkin sibuk karena kerajaannya sudah melebar menjadi luas. Lama hari demi hari, kedua kakek nenek itu menunggu. Sambil suatu ketika duduk melihat ladang tanaman. Lihat suamiku, akhirnya tanaman yang kita panen sudah bisa kita petik buahnya. Iya benar istriku, tapi ternyata setelah lama kita tanam, tumbuh, dan kita hampir petik buahnya, anak kita tidak berkunjung main ke kebun kecepit ini. Sambil menunggu, ternyata dari kejauhan terdengar suara pasukan kuda. Tak, tetak, 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 tetak. Itu rombongan apa? Mungkin ada seorang pejabat yang datang. Ayo kita lihat. Kakek dan nenek itu berjalan menuju jalan utama, jalan yang besar. Di sana, sambil sudah berkerumun banyak orang yang melihat rombongan apa itu. Ternyata ada seekor gajah, teman-teman. Seekor gajah yang di belakangnya ada kereta yang dinaikkan kuda. Nah, penasaran kakek dan nenek itu, Adipati Sura, akhirnya menunggu. Susah sepertinya kalau melihat kerumunan itu, kata mereka. Setelah berjalan, ternyata rombongan itu, teman-teman, berkunjung ke kebunnya Adipati Sura, kebun kecepit. Dari situ, seorang turun dari kuda bersama istrinya. Mereka berdua berlari tergesa-gesa. Oh, siapakah itu? Melihat dari jauh, kakek dan nenek yang penglihatannya sudah buram. Siapa ya itu? Nah, ternyata mereka berdua itu berlari dengan sigap menuju Adipati Sura. Sambil datang menyembah, mereka bersalaman kepada orang tua. Wahai ayahku, wahai ibuku. Sambil menyembah, mencium kaki dan memegang tangan. Anaknya, Adipati Wirasaba itu, mohon maaf. Maaf ayahku, maaf ibuku, hamba tidak lama berkunjung ke sini. Karena sibuk mengurusi kerajaan yang sangat luas. Adipati Sura berkata, tidak apa-apa anakku, aku sudah bangga padamu. Rakyat Wirasaba sekarang sudah menjadi makmur, tidak ada pertengkaran dan damai sejahtera. Kata Adipati Sura. Terima kasih atas pengertian orang tua, ayah dan bunda kepada hamba. Sebagai bentuk permintaan maaf, hamba buatkan hadiah untuk ayah dan bunda. Hadiah 3 rangkap. Ada ikat kepala, ada kain, dan ada jubah. Tiga-tiganya itu berjumlah 3. Sebagai bentuk permohonan maaf, Adipati Katuhu kepada ayahnya yang sudah tidak lagi menjabat sebagai adipati dan hidup tenang di desa. Begitu ceritanya adik-adik, cerita tentang
Adipati Sura yang sudah tidak menjabat lagi menjadi seorang adipati. Walaupun begitu, dia tetap tenang, tetap senang, dan bahagia menjalani kehidupannya yang baru menjadi seorang petani yang biasa. Pun anaknya, walaupun lama tidak mengunjungi orang tuanya, sebagai bentuk cara untuk menyenangkan orang tuanya, mereka membawa hadiah. Jadi teman-teman, kalau mau berkunjung ke tempat kakek atau nenek, teman-teman bisa bawa hadiah. Sebagai mana dicontohkan oleh Raden Katuhu. Demikian cerita dari Pak Riza, semoga bermanfaat. Dadah, Assalamualaikum.